Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melipia Permata, NIM B1B121097, Prodi Ilmu Pemerintahan, UTS Pemerintahan Daerah. Kebijakan otonomi Indonesia dan bidangnya seperti Papua, Aceh, Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Kebijakan otonomi. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor, swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang diharuskan pembayaran pajak penghasilan, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Otonomi adalah suatu kewajiban lembaga untuk mengatur kehidupan suatu peraturan dengan ketentuan yang berlaku. Lembaga yang membuat peraturan ini juga memiliki wewenang, diantaranya sebagai berikut. 1. Mengatur suatu daerah otonomi. 2. Menjadikan suatu kehidupan masyarakat secara harmonis. 3. Mengelola kebutuhan segala hal dalam kehidupan masyarakat. 4. Mendapatkan segala hak dan kewajiban sesuatu dengan peraturan yang berlaku. 5. Meningkatkan segala kehidupan masyarakat. Pada intinya, suatu lembaga ini bertugas mengatur segala kehidupan masyarakat sesuatu dengan peraturan yang berlaku pada daerah otonom. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setiap sesuai dengan peraturan perundang-undang. Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata autos yang memiliki arti sendiri. Kata kedua berasal dari kata nomos yang memiliki arti aturan. Berdasarkan etimologi, otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri atau mengatur. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah dua hal yang berbeda dalam makna sempit. Otonomi memiliki arti mandiri. Dalam makna luas, memiliki arti berdaya. Maka dari itu otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah. Kemandirian tersebut berkait dengan pembuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada di daerahnya sendiri. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa otonomi daerah adalah sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan tersebut untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setepatnya. Hal ini didasari oleh pelaksanaannya sendiri dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Kebijakan ekonomi Papua dan bidangnya. Provinsi Papua diberikan otonomi khusus karena untuk peningkatan pelayanan, akselerasi
pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Papua sesuai prinsip-prinsip otonomi daerah. Dan melihat pengalaman sebelum reformasi di mana masih banyak ketimpangan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Sehingga otonomi khusus sebagai langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh demi tuntasnya masalah di Papua dengan tetap mengacu pada azas-azas otonomi daerah. Dasar hukum otonomi daerah khusus ini bertuang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 1305 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 yang telah diubah menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2008. LN tahun 2008 nomor 57 dan TLN nomor 4843. Sehingga aturan yang disahkan setelah masa reformasi tersebut mengatur segala kewenangan provinsi di Papua dalam menjalankan roda otonomi khusus. Selain sekitar 79 pasal yang menjelaskan tentang otonomi khusus, Provinsi Papua juga menggunakan peraturan perundang-undangan otonomi daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah di Indonesia. Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sebagai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada bidang Papua yaitu pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang pemerintah Papua. Organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu yang umumnya adalah negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan, sama halnya terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Tugas dan kewajiban utama pemerintah dalam berbagai tingkatan sesuai dengan amanah undang-undang adalah untuk mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan menghadirkan pelayanan publik yang terjangkau, cepat, efektif, dan efisien. Kebijakan ekonomi Yogyakarta dan bidangnya. Menurut Ahira 2013, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasca ditetapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah ialah: pertama, merumuskan kebijakan perencanaan nasional. Kedua, mengendalikan dan mengawasi pembangunan nasional. Ketiga, mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya strategis yang meliputi pendanaan SDM dan teknologi. Keempat, hal yang diatur pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, HAM, peradilan, dan moneter. Bidang otonomi Yogyakarta. 1. Bidang kelembagaan. 2. Bidang kebudayaan. 3. Bidang pertahanan. 4. Bidang tata ruang.
Pertama, bidang kelembagaan adalah suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Pada umumnya, lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal. Fungsi kelembagaan ini mengatur pengelolaan sumber daya pariwisata agar tujuan pembangunan tercapai secara optimal dari segi lingkungan dan ekonomi bermanfaat serta dari segi sosial dapat bertahan. Kedua, bidang kebudayaan, artinya mempunyai tugas melaksanaan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah bidang kebudayaan. Yang ketiga, bidang pertahanan, artinya usaha negara untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa. Pertahanan dipersiapkan secara dini dan merupakan kekuatan bersama yang diselenggarakan dan menjamin integritas wilayah Indonesia. Tujuan pertahanan negara sendiri untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara serta keutuhan wilayah negara Kepulauan Republik Indonesia NKRI dari ragam bentuk ancaman. Yang keempat, bidang tata ruang, artinya dipimpin oleh seseorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan pengawasan bidang tata ruang. Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan dua sisi dari suatu mata uang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang akan berlangsung secara efektif dan efisien bila mana telah didahului dengan perencanaan tata ruang yang valid dan berkualitas. Sebaliknya, rencana tata ruang yang tidak dipersiapkan dengan mantap akan membuka peluang terjadinya penyimpangan fungsi ruang secara efektif dan efisien, yang pada akhirnya akan menyulitkan pencapaiannya tertib ruang sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kebijakan ekonomi DKI Jakarta dan bidangnya. Kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang. Pertama, tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Kedua, pengendalian penduduk dan permukiman. Ketiga, transportasi. Keempat, industri dan perdagangan. Kelima, pariwisata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta mendelegasikan sebagian kewenangan dan urusan pemerintahan kepada pemerintah kota administrasi atau kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jenis kewenangan
dan urusan yang didelegasikan, ruang lingkup dan tata cara pendelegasiannya diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Bidang DKI Jakarta yaitu: pertama, tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan untuk melihat struktur ruang pada kota. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan pada udara, tanah, dan air. Air, tanah, udara, hewan, tumbuhan, dan manusia merupakan sebuah ekosistem hidup. Kedua, pengendalian penduduk di suatu daerah, ujar Isaskar, yaitu bertujuan untuk mengendalikan lingkungan atau kawasan yang tersedia dan meminimalisir munculnya bencana alam. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Ketiga, transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari sebuah tempat ke tempat lainnya menggunakan bantuan kendaraan yang dapat digerakkan manusia atau mesin. Contoh alat transportasi adalah becak, sepeda, delman, motor, mobil, pesawat, bus, kereta api, kapal, gerobak, dan masih banyak lagi. 4. Industri adalah suatu unit usaha yang menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seseorang atau lebih dari yang bertanggung jawab. Perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampau batas wilayah negara dengan tujuan mengalihkan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Kelima, pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Kebijakan ekonomi Aceh dan bidangnya. Provinsi Aceh disebut sebagai daerah otonomi khusus karena mendapatkan pengakuan khusus dari negara karena untuk menghargai kebudayaan Islam yang kental yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga tidak melepaskan dari nota kesepahaman Memorandum of Understanding antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk
rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Bidang kebijakan ekonomi. Pertama, historis, kedua, politik, ketiga, sosial kultural, keempat, ekonomi, kelima, fungsional. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah, serta pasal tenaga kerja, pemilikan nasional. Contoh kebijakan ekonomi yaitu: pertama, kebijakan insentif pajak. A. Fasilitas pajak tax allowance untuk perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, menggunakan kandungan lokal, berorientasi ekspor 30% dari produksi, dan melakukan research and development. B. Tambahan insentif khususnya kepada perusahaan yang melakukan reinvestasi laba yang didapatkan dari dividen. Yang C. Pembebasan pajak pertambahan nilai PPN untuk mendorong sektor logistik, salah satunya untuk galangan kapal, peralatan berkaitan dengan industri kereta api, angkutan udara, dan sejenisnya. Yang kedua, pelindungan produk dalam negeri. A. Pengendalian bea masuk anti-dumping sementara dan bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk industri impor yang unfair trade. B. Penerapan letter of credit untuk produk sumber daya alam, yakni tambang, batubara, migas, CPO. Yang C. Restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik. Pemerintah memperkenalkan perusahaan reasuransi BUMN penggabungan dua perusahaan reasuransi yang selama ini kecil-kecil menjadi sebuah perusahaan reasuransi nasional. 3. Bebas visa kunjungan sikat wisatawan kepada 30 negara. 4. Kewajiban penggunaan biofuel sampai dengan 15%. Bidang historis adalah berkenaan dengan sejarah atau ada hubungan dengan masa lampau bersejarah. Penelitian tentang sistem pemerintahan pada zaman Majapahit dan kehidupan manusia purba. Ketiga, politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain mewujudkan proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini adalah upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat jabatan politik yang dikenal di dalam ilmu politik.
Bidang politik mempunyai tugas pokok merencanakan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan, menganalisa atas pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu. Yang keempat, sosial kultural adalah sebagai gagasan-gagasan, kebiasaan, keterampilan, seni, dan alat yang memberi ciri pada sekelompok orang tertentu pada waktu tertentu. Sosial kultural menjadi proses menembalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk membantu anak untuk menembalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam menuntun, pendidik perlu mempertimbangkan koordinat alam dan koordinat zaman. Yang kelima, bidang ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Tujuan ilmu ekonomi secara umum antara lain sebagai berikut: mengetahui hubungan yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perekonomian, membuka wawasan yang luas terkait ekonomi, baik itu secara teori maupun kehidupan nyata dalam bermasyarakat dan bernegara, membantu mengatasi permasalahan ekonomi. Yang keenam, fungsional. Fungsional adalah dilihat dari segi fungsi. Selain itu, arti fungsional juga makna lainnya, yaitu berdasarkan jabatan. Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, serta peraturan undang-undang yang berlaku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.